Peluncuran Danantara timbulkan kekhawatiran di masyarakat. Besarnya uang yang diinvestasikan timbulkan keraguan atas pengelolaan dan pengawasannya. Lalu seperti apa sebenarnya Danantara ini? Berikut faktanya. Lagi, program pemerintahan Prabowo Subianto timbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak. Keputusan yang ekstrim dan membutuhkan dana besar. Jadi beberapa hal yang hadirkan kontroversi. Energi kekuatan masa depan bagi Nusantara. Itulah harapan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Danantara, Daya Ananggata Nusantara. 24 Februari, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Danantara, Daya Anggata Nusantara. Dan di belakang saya ini merupakan gedungnya. Dana ini merupakan pengelolaan investasi yang dilakukan pemerintah. Nominalnya tidak tanggung-tanggung, sebesar 14.000 triliun rupiah. Pengelola dana mencapai 900 miliar US dollar atau kurang lebih 14.000 triliun rupiah. Danantara disebut sebagai upaya mengelola dan menghemat kekayaan negara demi kepentingan generasi yang akan datang. Saya bangga dengan bangsa saya. Saya bangga kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia, karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Peresmian Danantara Indonesia dihadiri pula oleh dua mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang ditunjuk sebagai Dewan Penasehat. Presiden Prabowo pun telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi landasan berdirinya Badan Pengelola Investasi Ananggata Nusantara sebagai dana kekayaan negara. Dana ini didapatkan dari LPI, Lembaga Pengelola Investasi Indonesia SWF, dan juga BUMN Blue Point seperti Mandiri, BNI, BRI, Pertamina, PLN, dan Main ID. Sebenarnya, investasi yang dilakukan merupakan sesuatu hal yang baik untuk keuntungan Indonesia. Namun, bagaimana jika keadaan yang terjadi malah sebaliknya? Tidak dapat dihindari, bermain investasi, pertarungannya antara untung dan rugi. Tak heran, ada saja kekhawatiran yang timbul di masyarakat. Danantara berjalan tidak semestinya, apalagi tidak ada pengawasan dan pengelolaan yang baik. Investasi ini kan kadang-kadang bisa menguntungkan, bisa tidak. Nah, kalau itu menguntungkan ya syukur ya, pemerintah bisa ada tambahan. Tapi kalau misalnya itu rugi, bagaimana lagi selanjutnya gitu. Jadi ya kalau saya sih kurang setuju lah. Setuju aja sih sebetulnya, setuju, asal dikelola dengan baik. Jangan ada koruptor di situ gitu. Jadi kalau dikelola dengan baik itu pasti berjalan dengan baik. Ya kan sekarang lagi maraknya korupsi ya, banyak banget pejabat-pejabat yang lagi ditangkap nih sama KPK. Jadi ya semoga aja nggak terjadi hal seperti itu juga di investasi ini. Di balik kelancaran peresmiannya, faktanya investasi yang dilakukan banyak menuai tanda tanya besar. Bagaimana kalau investasi ini tidak berjalan dengan baik? Pengamat ekonomi Didik Rahbini dari Indef memaparkan sejumlah resiko yang mungkin terjadi. Dana yang dialokasikan ke Danantara ya menjadi dana yang mati, tidak hidup. Tapi ada problem juga ya, kalau dana besar di satu negara, di mana politiknya labil, tidak transparan, tidak ada check and balance, ya korupsi. Itu moral hazard. Dan moral hazard ini ya media tentu pengawasan itu harus kuat. Kalau tidak, seperti perbankan sangat kuat sekali. Bank BUMN itu kan ada di bawah Danantara. Jadi sekarang sudah punya fondasi kuat. Danantara nggak perlu menjalankan yang sekarang ada. Dia harus berdaya saing ke global. Dana investasi yang dikelola bukan nominal yang kecil, sehingga sangat dibutuhkan pengawasan dari berbagai lini. Agar tidak ada penyalahgunaan dana, sejumlah lembaga ditunjuk sebagai komite pengawas, di antaranya yakni Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Komisi Pengawasan Korupsi KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.
Tapi kontrol dari lawan politik juga penting dalam hal ini untuk terus mengawasi pengelolaan dananya. Ya ini politik ya, ini kan politik, dan kalau politik itu ya politik itu bisa menjalankan ekonomi dengan benar, bisa dengan tidak benar. Ya kontrolnya juga politik, terutama check and balances harus ada ya. Dari masyarakat, dari partai PDIP harus tetap tinggal di dalam oposisi ya, mengontrol pemerintah dengan baik. Karena kita sudah milih sistem demokrasi. Saat ini yang harus diperhatikan pemerintah, bagaimana Danantara Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Nindi Dewinta, Novalio Henry melaporkan.